Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 1 Agustus 2025. Peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Imamat, bab 23, ayat 1, dilanjutkan ayat 4 sampai dengan 11, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 27, dilanjutkan ayat 34b sampai dengan 37. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan ayat 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Dia mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Mereka pun takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?
Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana ia memperoleh semuanya itu? Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya." Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, berharap mampu menyenangkan semua orang adalah suatu yang mustahil, sebab penilaian setiap orang sangat tergantung pada pengalaman, pandangan, dan pemikiran yang berbeda satu sama lain. Jika ada sebagian orang yang mengkritik dan menolak kehadiran dan karya kita, anggaplah itu sebagai bagian dari kehidupan yang harus diterima. Dari sekian banyak kritik dan penolakan, tidak ada yang lebih terasa keras daripada penolakan dari kerabat dan tetangga yang dikenal sejak masa kecil. Inilah yang terjadi dengan Yesus ketika ia kembali ke tempat asalnya, Nazaret. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di Nazaret, orang-orang Nazaret takjub atas kepandaiannya dalam menjelaskan kitab suci. Mereka tidak pernah menyangka Yesus yang adalah anak tukang kayu sekarang telah menjadi seorang nabi atau guru dan memiliki murid-murid. Anehnya, bukannya bangga akan Yesus yang menjadi orang hebat, mereka justru menolak dia karena latar belakangnya. Ia akhirnya tidak melakukan mujizat di tengah mereka karena hati dan pikiran mereka sudah tertutup kepadanya. Jika sikap iri hati, benci, dan tidak mau menerima pencapaian yang diraih orang lain sudah menguasai seseorang, sebaik apapun perbuatan yang akan dilakukan, tetap tidak akan diterima. Sebaliknya, sikap rendah hati akan membuat orang mengasihi orang lain dan mujizat apapun dari Allah akan terjadi. Apakah kita seperti orang-orang Nazaret yang tidak mau menerima kehadiran orang lain karena asal-usul yang sederhana, karena suku dan ras yang berbeda? Ataukah kita memiliki hati yang mau membuka diri terhadap siapa saja yang membawa keselamatan dari Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pemenuhan harapan kami. Penuhilah hati kami dengan semangat kerendahan hati, serta nyalakanlah cinta dan semangat di hati kami untuk setia kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.